Halo semuanya, pada kali ini kalau kami akan menjelaskan mengenai algoritma Dijkstra. Sebelum kami melakukan penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Mario Luciano Clau, berasal dari program studi ilmu informatika angkatan 2022. Saya Nick Engelbert dari Prodi Informatika angkatan 2022. Saya Kian Ferrado dari Prodi Ilmu Informatika angkatan 2022. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini yang pertama kita akan membahas mengenai algoritma Dijkstra itu sendiri. Nah, algoritma Dijkstra itu sendiri merupakan salah satu bentuk algoritma greedy. Nah, apa sih algoritma greedy itu? Algoritma greedy itu merupakan metode yang digunakan dalam suatu penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara bertahap atau step by step. Nah, dengan harapan hasil yang didapatkan itu merupakan hasil yang terbaik yang akan kita peroleh. Nah, kemudian algoritma Dijkstra ini sendiri juga termasuk algoritma pencarian graf yang digunakan untuk menyelesaikan masalah lintasan terpendek dengan satu sumber pada sebuah graf yang tidak memiliki cos sisi negatif dan menghasilkan sebuah pohon lintasan terpendek. Nah, untuk teman-teman ketahui juga, biasanya algoritma Dijkstra ini juga sering digunakan pada routing. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jalur terpendek atau shortest path problem. Nah, proses perhitungan rute terpendek itu adalah sebuah proses mencari jarak terpendek atau biaya terkecil suatu rute dari node awal ke node tujuan dalam sebuah jaringan. Nah, pada proses perhitungan rute terpendek terdapat dua macam proses, yaitu proses pemberian label dan proses pemberian node. Nah, untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai algoritma Dijkstra, di sini kelompok kami telah mengambil sebuah studi kasus, yaitu mencari jalur terpendek atau rute terpendek dari negara-negara di Asia Tenggara menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk itu langsung saja kita membahas pemrogramannya. Baik, jadi di sini saya akan mempresentasikan dari hasil program kami dalam bahasa Python. Jadi di sini kami mulai dengan membuat function Dijkstra yang akan mengambil nilai dari graph, SRC yang merupakan asal tempatnya, asal titik awal tujuan, dan titik awal dari tempat yang mau dites, dan juga untuk destinasi yaitu titik akhirnya. Nah, terus kita akan membuat satu variabel dulu yaitu inf atau infinity dengan system.maxSize. Itu supaya kita mengambil import dari syslibrary supaya dapat menghasilkan hasil infinity. Lalu kami juga membuat node data yang isinya itu merupakan dictionary yang berisikan dari negara-negara yang akan dites, dan setiap negara tersebut akan memiliki dua nilai, yaitu cost yang bernilai infinity karena masih belum diketahui, dan juga pred atau singkatan dari predecessor, yaitu seperti kayak penerusnya, misalkan Indonesia mau ke Brunei itu telah melewati apa aja. Nah, itu bakal tersimpan di pred ini. Lalu setelah itu kita pindah ke bawahnya node data source kalau sama dengan 0. Itu artinya jadi source SRC ini adalah source dari titik awal yang mau dites. Misalkan kita mau ngetes dari Indonesia ke Myanmar. Nah, di sini node fungsi dari baris kode ini akan mengambil nilai cost dari Indonesia menjadi 0. Lalu ada juga variabel lain yaitu visited sama dengan kosong. Itu tugasnya untuk menyimpan atau mencatat negara-negara yang telah melewati yang telah dilewati untuk menuju destinasi. Dan juga kita menggunakan variabel baru temp untuk menyimpan source-nya. Nah, program akan dimulai dengan penggunaan for loop yaitu for I in range 9. Kenapa? Karena total negara ada 11. Dan karena vertexnya ada 11, maka dengan rumus n-1 menjadi 10, makanya kita menggunakan for I in range 9. 0 sampai 9, jadi 10 titik yang dites. Lalu, pertama kan pengecekan dulu. Jika temp ini belum pernah ditelusuri, belum pernah dicek, maka temp ini bakal dimasukin ke dalam
listnya visited itu. Lalu kita juga membuat variabel baru yaitu minheap, gunanya untuk nanti itu disimpan buat memasukkan nilai cost yang sudah di-compare, yang paling rendah akan dimasukkan di dalam minheap itu. Nah, terus ini dalam 4J in graph temp itu untuk mengeceki untuk dari setiap tetangga yang ada di negara itu, misalkan Indonesia dicek neighbor-nya siapa aja. Nah, pertama dicek dulu juga neighbor-nya udah pernah dicek atau belum. Kalau belum, maka cost-nya akan berubah menjadi cost dari neighbor tersebut. Nah, lalu misalkan ini semua akan berlangsung terus dan akan dilakukan pengecekan. Jadi misalkan cost yang sekarang ini lebih rendah daripada cost yang sebelumnya di negara tetangga, maka node datanya ini akan mengubah cost-nya menjadi cost yang lebih terendah tersebut. Lalu karena sudah ketemu yang lebih rendah, maka juga akan dicatat bahwa untuk predecesornya akan dimasukin negara yang telah dilewati itu. Lalu untuk heap push ini fungsinya berfungsi untuk memasukkan cost dari negara tetangga tersebut yang kita udah cek. Setelah itu kita masukkan itu ke dalam minheap, yang nanti minheap ini akan dimasukkan dalam function heapify. Gunanya untuk memindahkan minheap ini supaya dapat ditukar menjadi menyimpan nilai terendahnya, begitu. Setelah kita menjalankan prosedur ini, kita akan membuat outputnya. Pertama kita akan membuat dua variabel. Suatu spot ini merupakan destination yang ada di dalam node data ini dan melihat predecesornya, ada negara apa saja yang sudah mereka lalui, ditambah dengan nama negara itu tersendiri. Lalu suatu spread names ini adalah untuk memunculkan nama-nama negara yang sudah dilalui, dan bila nama-nama negara tersebut tidak dilalui tidak akan dimunculkan. Lalu kita print shortest distance-nya, yaitu dari destination yang ada di node data, dan cost-nya dimunculkan beserta satuan KM-nya. Kemudian kita print shortest path-nya dari variable shortest path names, nama-nama negara yang sudah dimasukkan ke dalam node ini. Lalu di sini adalah library dari nama-nama negara di Asia Tenggara beserta tetangganya dan jarak kilometernya. Lalu di sini ada inputannya. Source merupakan nama negara awal yang kita ingin lalui, dan destination adalah tujuan akhir negaranya. Sekarang kita akan coba run program ini. Kita pilih nama negara awal kita seperti Indonesia. Lalu tujuan akhir ke Myanmar. Nah, di sini akan ditujukan shortest distance-nya adalah 3.300 km dari Indonesia ke Myanmar. Lalu di sini adalah jalur yang dilalui. Yang pertama dari Indonesia, lalu Malaysia, ke Thailand, dan terakhir ke Myanmar. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai algoritma Dijkstra. Semoga apa yang kami presentasikan bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dan Terima kasih. terima kasih.